Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang nggak nyangka peristiwa dan kejadian yang tidak biasa ini nyata terlihat. Seperti apakah yang akan terbaca energi kamu? Kita akan coba bahas ya. Tapi ingat, buat Sagittarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Sagi, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku berharap buat Sagi semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan cek dulu. Nggak nyangka peristiwa dan kejadian ini nyata terlihat. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke. Have you eating? Nah, apa kamu memiliki yang ingin kamu makan? Ya, you are acting like a big ass baby. Ya, di sini aku melihat beberapa dari kamu akhirnya bisa merasakan apa yang diri kamu butuhkan. Ya, selama ini mungkin kamu tidak sadar ya, banyak orang-orang yang sudah menyakiti kamu, tapi kamu bertahan dengan rasa sakit itu. Karena mungkin dengan alasan cinta lah, alasan aku sayang sama dia lah, aku nggak bisa hidup tanpa dia lah. Sementara kamu sudah dimanfaatkan oleh dia. Sementara dia sudah membohongi kamu. Apakah itu suatu kebahagiaan bagi kamu? Ya. Nah, sekarang cobalah kamu berpikir untuk hal-hal baik yang akan kamu dapatkan nantinya di masa depan. Kalau itu terus ada di dalam kehidupan kamu tidak akan pernah merasakan perubahan pada hidup kamu, ya. Di sini kamu tidak tahu apa yang kamu butuhkan, kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan di sini. Yang kamu inginkan ya saat itu adalah kebahagiaan walaupun kamu disakiti. Kamu tidak bisa berpikir jernih. Saat kamu punya bahagia ya, kamu tidak perlu untuk merasa sakit gitu loh. Ya, jadi hal-hal ini harus kamu benahi. Jangan bahagia kamu juga diiringi dengan rasa sakit gitu loh. Sekarang bagaimana coba untuk menghilangkan rasa sakit, yang ada hanyalah kebahagiaan. Ya, itu. Itu harus kamu lihat, apa sih yang aku butuhkan saat ini? Kalau memang untuk melupakan, melepaskan, kalau itu ada yang terbaik, ya lakukanlah. Jangan kamu bertahan dengan kondisi yang mungkin penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan kesedihan, apalagi udah bertahun-tahun lamanya. Jangan sampai gitu ya, kamu diperbudak oleh cinta atau dibutakan oleh cinta. Kita juga harus bisa berpikir secara logika gitu ya. Nah, jadi itu. Terkadang kamu juga tidak bisa memahami apa yang harus kamu lakukan, ya, apa yang harus kamu butuhkan, apa yang benar-benar yang kamu pikirkan saat ini ya. Nah, itu kayak sulit sebenarnya gitu loh untuk bisa memahami diri kamu. Tapi pada akhirnya kamu punya suatu kehebatan dalam diri kamu, membuat hidup kamu itu bisa terlepas dari semua itu. Itu dia. Dan pada akhirnya kamu tahu yang harus kamu lakukan ke depan itu apa. Karena mungkin kamu sudah banyak ya melihat mungkin teman-teman kamu, ya mungkin kamu juga dengerin motivasi, atau kamu apa ya, kayak menonton video-video apa ya, motivasi juga gitu ya. Sehingga akhirnya kamu merasa tersadar gitu loh. Tersadar untuk tidak harus bertahan dengan rasa sakit yang ada, ya. Apalagi mungkin ya, kebanyakan itu kalau kamu yang benar-benar kayak merasa kesepian, tidak punya pasangan, terus ada nih seseorang yang datang kepada kamu, terus dia memberikan janji-janji manis gitu ya, terus dia mencoba membuat kamu bahagia. Nah, kamu kayak udah luluh aja hatinya. Ya, kamu nggak tahu itu hanyalah permulaan dia saja dengan menunjukkan kebaikan-kebaikan atau ketulusan. Tetapi setelah apa yang mungkin dia dapatkan dari kamu ya, terkadang kamu secara apa ya, kayak seperti terhipnotis oleh dia gitu loh. Seolah kamu tidak melihat keburukannya dia. Apa yang dia inginkan kamu penuhi, apa yang dibutuhkan itu kamu penuhi. Nggak tahu, kamu nggak sadar secara tidak langsung dia itu memanfaatkan kamu. Ya. Nah, jadi itu yang benar-benar harus kamu pahami. Oke? Tapi aku lihat ya, kamu pada akhirnya ya mungkin saat ini kamu sudah bisa melihat semua itu. Karena sudah banyak pelajaran yang kamu ambil dari masa lalu ya. Dan itu
benar-benar membuat kamu akhirnya bisa merubah mindset kamu juga. Ya, dan kamu juga bisa mengontrol hati kamu. Walaupun saat ini kamu sendiri tidak punya teman atau kamu merasa kesepian, tapi kamu berusaha untuk self love, ya, supaya orang-orang tidak mudah lagi masuk ke dalam hidup kamu, apalagi orang-orang yang hanya memanfaatkan kamu, ya, itu. Oke? Di sini ada get over yourself, pull your shit together. Nah, aku juga melihat ya, kamu akan benar-benar sangat suka membantu orang-orang. Itulah tentang diri kamu. Ya mungkin kebaikan-kebaikan kamu ini selama ini sudah banyak banget gitu ya. Karena kamu tahu kebaikan-kebaikan yang aku tanam ini itu yang aku tuai pasti kebaikan gitu ya. Karena di sini juga ada mungkin ada kalanya saat kamu berada di titik terendah, itu dengan gampangnya banyak orang yang ingin membantu kamu. Justru menawarkan bantuan kepada kamu gitu loh. Kamu butuh apa? Aku bisa bantu, gitu loh. Apalagi kalau masalah misalnya uang, cuan gitu, aku bisa bantu kamu berapa. Itu yang membuat kamu tidak menyangka, ada ya, ternyata ya namanya kita hidup tidak akan selamanya kita berada di atas. Pasti ada kalanya kita di bawah. Jadi kita nggak boleh sombong, nggak boleh angkuh ya. Selalu terus berbuat baik, membantu orang-orang yang susah ya. Walaupun terkadang kita juga susah, tapi kalau ada orang yang lebih susah dari kita ya, itu wajib kita bantu gitu loh. Agar apa? Kita juga menemukan kemudahan nantinya di masa depan. Ya. Jadi tidak ada rugi ya kalau kita membantu orang ya. Dan di sini kamu akhirnya menyadari ya, apa yang kamu lakukan yang baik itu adalah apa ya, sesuatu hal yang positif dan itu akan berefek positif juga kepada kehidupan kita ke depannya. Oke. Karena mungkin beberapa dari kamu saat butuh bantuan ternyata dengan mudah aja nih kamu dapatkan bantuan tanpa kamu berpikir panjang, berpikir keras. Terkadang kan ada juga tuh orang udah berhari-hari atau sudah 2 hari, 3 hari gitu ya, belum menemukan bantuan. Padahal dia berada di titik terendah gitu loh. Berada saat itu dia kayak membutuhkan inilah, membutuhkan itulah, tidak ada datang sedikit pun. Kenapa? Karena dia jauh dari hal-hal baik dulunya. Ya, mungkin dia jarang membantu orang ya. Karena sesuatu hal yang mungkin disayangi oleh Tuhan adalah meringankan beban orang lain, membantu orang lain. Ya, begitu. Semoga aja ya. Aminkan saja. Akhirnya di sini kamu bisa melakukan ini terhadap diri kamu sendiri dan akhirnya kamu merasa hidup kamu begitu berguna ya. Dan kamu juga cukup bahagia ya. Sangat bahagia sekali saat kamu bisa membantu orang. Itu ada perasaan puas dalam diri kamu. Seolah ya kamu merasakan ke diri kamu. Seandainya aku di posisi itu dan aku dibantu, alangkah bahagianya aku. Jadi saat ada orang minta bantuan, kamu selalu membantu ya. Itu hebatnya kamu. Di sini ada be fucking grateful. Circle be so much worse. Nah, di sini kamu benar-benar kayak selalu berhati-hati, terus kamu itu selalu waspada juga ya, karena kamu juga punya masa lalu ya, yang cukup membuat kamu trauma. Di sini kamu harus benar-benar kayak berhati-hati, karena akan banyak ya orang-orang yang datang kepada kamu. Jika kamu seorang single, banyak orang-orang yang akan menyukai kamu, banyak orang-orang yang ingin mendekat ke kamu ya. Apalagi kamu ini tipikal orang yang kayak mudah aja masuk dalam menjalin suatu hubungan gitu ya. Atau kamu juga termasuk orang yang tidak tegaan ya, sehingga banyak orang yang seperti datang kepada kamu tapi ingin memanfaatkan kamu. Di situ kamu harus benar-benar sadari ya. Jangan kamu lihat, oh dia baik, oh dia manis, dia cantik, dia ganteng gitu ya. Terus dia suka membuat lelucon-lelucon apa gitu ya. Kamu jangan tertipu oleh mungkin tindakan dia atau apa ya. Boleh, kita tidak membatasi hubungan seperti itu. Intinya kalau jika ada hal yang berlanjut dan dia mungkin menceritakan hal-hal ke kamu atau minta bantuan hal ke kamu ya, apalagi kamu baru kenal, itu coba kamu pertimbangkan. Kalau tidak masuk akal, kamu jangan bantu. Oke? Beda halnya mungkin kamu sudah berteman sejak lama ya. Itu bisa diberikan pengecualian, oke? You are the best thing to ever happen to you ya. Kamu itu adalah sesuatu hal yang sangat baik gitu loh. Intinya apa yang terjadi untuk kamu itu kayak selalu sih apa ya kayak mendapatkan hal yang terbaik juga. Karena apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai di sini. Jadi kamu itu adalah banyak orang yang menganggap kamu itu orang yang the best lah gitu. Ibarat kata perfect di mata orang-orang. Karena kamu itu adalah orang yang selalu berempati. Kamu selalu orang yang tidak tegaan. Sehingga banyak orang-orang tertentu yang benar-benar tulus itu melihat kamu orang yang cukup luar biasa. Tapi ada orang-orang yang mungkin yang tidak bertanggung jawab, ya dia akan melihat kamu itu adalah sebuah aset bagi dia gitu loh. Yang bisa dimanfaatkan begitu ya. Believe what you say. Kamu akan percaya dengan apa yang kamu lihat ya.
Karena apa ya? Kamu juga punya intuisi. Intuisi kamu juga tajam. Saat kamu melihat sesuatu, mungkin orang ini, oh orang ini nggak tulus, kamu akan ngerasakan. Jika kamu melihat itu, ya kamu akan membatasi diri kamu. Kamu tidak akan ngotot untuk menjalin hubungan dengan dia, enggak. Tapi kamu ngotot untuk pergi dari hidupnya di mereka gitu. Ya, ini yang terbaca. Sini ada stop fucking whining. Di sini dia juga seperti tidak ada seseorang pun yang akan mendengar ya. Mungkin dulunya ya banyak orang yang mungkin tidak mendengar apa yang kamu katakan. Adik kata kamu itu dulu pernah diabaikan, pernah dulu disepelekan, kamu pernah tidak dianggap dulunya. Tetapi dengan keberhasilan kamu saat ini, dengan saat kamu memiliki apapun gitu ya, mungkin cuan, pekerjaan ya, kasih sayang, pasangan ya, sehingga membuat orang ini kayak merasa oh kagum gitu loh, kagum dan dia seperti ingin mendekat ke kamu. Dia seperti ingin minta maaf, sudah mungkin mengabaikan kamu, dia sudah mengecewakan kamu, atau dia sudah mengucilkan kamu begitu ya. Di situ akhirnya karena suara kamu mulai didengar oleh banyak orang, sehingga dia kayak ngerasa ya jadi ya menyesal sih sudah membuat hal-hal yang tidak baik kepada kamu ya. Itu. Kita akan coba lihat di sini dari kartu tarot apakah yang akan terbaca. Apakah yang akan terbaca dari kartu tarot ini? Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu ini ada The Moon, ada Pisces ya. Jadi aku melihat kamu juga mungkin akan kaget dan tak menyangka ya. Ada seseorang yang begitu sangat merindukan kamu. Sangat merindukan kamu di sini. Dan dia berfantasi kepada kamu. Dan di sini mungkin dia selalu berdoa kepada Tuhan. Bahwasanya dia masih menginginkan kamu. Oke, ada seseorang. Mungkinkah dia ini orang yang jauh di mata ya, dekat di hati. Jadi seseorang ini mungkin saja menjalin hubungan LDR dengan kamu. Dan dia begitu sangat merindukan kamu, tapi dia tahu kalau dia tidak bisa bertemu dengan kamu saat ini. Karena dengan jarak yang ada di antara kamu dengan dia. Ya. Di sini ada Queen of Wands, ada Aries, Leo, Sagi. Aku melihat ya mungkin saja beberapa dari kamu akhirnya bijak dalam menyikapi masalah ini. Masalah di mana antara kamu dengan dia tidak bisa bertemu gitu. Ternyata kamu juga punya rasa sama dia, rasa rindu, rasa cinta ya. Dan itu membuat kamu kayak ngerasa tersiksa juga menahan rasa rindu ini gitu. Ya. Nah, di sini aku juga melihat beberapa dari kamu ada yang fokus kepada pekerjaan, fokus kepada pencapaian kamu. Kenapa? Mungkin saja selama ini kamu yang tadi yang aku katakan pernah dihina, diabaikan, dicaci maki gitu ya, diintimidasi. Nah, di sini kamu akan menunjukkan siapa kamu sebenarnya, sehingga membuat orang-orang terpana melihat kamu dan kagum kepada kamu. Kok bisa kamu sehebat ini saat ini ya, sukses dalam segala hal, ya, tidak menyusahkan orang tua lagi, tapi setidaknya ya, walaupun sedikit itu hasil kerja kita gitu loh, ya. Ini, jadi kamu saat ini akan mulai menikmati hasil dari usaha kamu, ya. Nah, aku juga melihat ada beberapa dari mereka-mereka ataupun kamu ya, ini juga bisa vice versa, punya banyak pilihan. Mungkin saja dia kayak punya pilihan nih, mungkin orang-orang yang dekat dengan dia, ada si A, si B, si C gitu ya. Atau bahkan lebih nih 7 orang gitu. Tapi di hati dia hanya memikirkan kamu. Dan perasaannya itu begitu sangat menginginkan kamu di sini. Ya, ini yang dia inginkan, seseorang itu inginkan karena mungkin sudah melihat transformasi diri kamu yang jauh perubahannya. Membuat orang-orang merasa kagum, terpana ya. Kamu cukup luar biasa di sini. Oke. Di sini ada Page of Swords. Nah, seseorang ini mulai memikirkan bagaimana caranya untuk berkomitmen dengan kamu. Bagaimana caranya untuk mendekat ke kamu ya. Banyak hal yang mungkin dia pikirkan saat ini. Dan mulailah dia fokuskan. Oh, yang penting intinya aku harus dekat aja dulu sama kamu. Apapun caranya itu. Tapi semua itu terkadang udah diatur oleh Tuhan. Kita hanya menjalankan. Terkadang kita diberikan sebuah kesabaran dulu gitu ya. Intinya kita harus bersabar. Karena belum ketemu-ketemu juga nih gitu. Dan disitulah kesabaran kita diuji. Keyakinan kita diuji. Sabar nggak anak ini gitu. Ya. Ini ada Ace of Cup. Cancer, Pisces, Scorpio. Gemini, Libra, Aquarius. Jadi di sini aku juga melihat seseorang ini juga memikirkan kamu. Ada feedback yang terjadi antara kamu dengan dia ya. Semoga aja ya antara kamu dengan dia bisa akan berjodoh, akan bertemu ya. Karena di sini juga ada suatu kebebasan. Kamu bebas untuk memilih. Jadi bebas kamu di sini mungkin saja kamu seorang single dan dia juga single gitu loh.
Jadi kamu bebas untuk menjalin hubungan apapun itu, ya semua terserah gitu loh. Apalagi mungkin ada yang belum belum menikah, kalau ada yang sudah menikah ya mungkin saja semua itu akan ketemu dengan solusi, ya. Nah, jadi buat teman-temanku, mungkin itu yang bisa aku sampaikan, apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi, dadah.